Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Soma Ramadan dari Asrama Kidang Pananjung sebagai tutor akademik kimia. Oke, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Kita masih membahas mengenai kalor reaksi ya. Di video sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai hukum pertama termodinamika, yaitu secara matematis delta E sama dengan Q ditambah W ya, dengan delta E merupakan perubahan energi dalam. Ingat ya, energi dalam itu tidak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah perubahan energi dalamnya. Kemudian Q-nya adalah kalor dan W-nya adalah kerja. Kita juga sudah membahas mengenai rumus dari W itu ya, minus P dikali dengan delta P. Kita sudah membahas juga mengapa di situ nilainya negatif. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai menghitung delta E tersebut ya dari percobaan-percobaan. Nah, kita di sini akan mengukur delta E menggunakan kalorimeter yang tekanan tetap ataupun pada yang volume tetap. Kita di video sebelumnya sudah sama-sama melihat bahwa hasil eksperimen menunjukkan nilai dari Qp dan Qv itu berbeda. Otomatis nanti juga akan berpengaruh kan ya terhadap delta E. Nanti kita akan untuk detailnya kita akan bahas sekarang. Nah, yang pertama kita akan mengukur delta E ini dengan kalorimeter boom. Kalorimeter boom itu prinsipnya adalah pada volume tetap. Ingat ya, saya sudah pernah singgung ini di video sebelum-sebelumnya bahwa kalorimeter boom itu dia bekerja dengan prinsip volumenya konstan. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman masukkan rumusnya ya, rumus dari hukum pertama termodinamika, kemudian teman-teman masukkan rumus dari W, yaitu minus P dikali delta V. Nah, karena pada kalorimeter boom itu volumenya tetap, maka delta V ini nilainya adalah 0. Nah, dan P dikali 0 berarti kan menghasilkan 0 ya. Sehingga delta E-nya sama dengan Q, sama dengan QV gitu. Jadi kan awalnya kan berarti kan delta E sama dengan Q. Nah, di sini Q-nya pada keadaan apa? Pada keadaan volume tetap. Nah, untuk menginisiasi, jadi untuk mempermudah, maka dinotasikannya ini. Delta E sama dengan QV. Nah, jadi kita bisa menemukan, bisa mengukur atau menghitung nilai perubahan energi dalam dari suatu sistem dengan cara mengukur kalor reaksinya. Tapi dengan keadaan apa? Volumenya tetap. Nah, ini gambar dari kalorimeter boom-nya. Mungkin teman-teman akan lebih jelas kalau praktikum ya. Oke. Kemudian setelah tadi kita melihat bahwa ternyata QV ya itu kaitannya dengan perubahan energi dalam atau delta E. Nah, sekarang kalau QP-nya itu berkaitan dengan apa? Nah, kita akan bahas di sini. Ternyata QP itu akan berkaitan dengan entalpi. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya, ini sudah pernah teman-teman dapat di SMA. Jadi entalpi itu apa? Entalpi merupakan besaran termodinamika yang berhubungan dengan kalor pada tekanan tetap. Secara matematis entalpi itu adalah H sama dengan E ditambah PV. Ya. Di mana H adalah entalpi, E adalah E adalah energi dalam, P-nya adalah tekanan eksternal, dan V-nya adalah volume. Nah, seperti halnya energi dalam, entalpi merupakan fungsi keadaan. Artinya besarannya hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Atau secara matematis kita kenal dengan istilah delta. Ya. Jadi kita akan lebih akrab dengan rumus ini nih. Delta H sama dengan delta E plus P delta V.
Karena tadi teman-teman sudah, jadi teman-teman harus ingat dulu. Ini nih harus dipegang sama teman-teman adalah rumus dari H-nya. Ini ya, teman-teman harus ingat ini. Gitu. Kemudian, karena H itu fungsi keadaan, maka kita akan dapatkan notasi baru seperti ini. Nah, baru kita uraikan. Oh, delta E itu sama dengan apa tadi sebelumnya? Sama dengan Q. Oh, ini sama dengan Q ya. Q, karena ini pada kondisi tekanan tetap, maka QP ditambah W. Ya, ingat ini rumus hukum pertama termodinamika. Nah, dapat ini rumusnya nih. Ditambah P, P delta V ya. P delta V. Nah, kita tahu bahwa P itu merupakan minus P delta V. Ya, minus P delta V, sehingga W-nya bisa kita coret ya, didapat delta H sama dengan QP. Artinya, perubahan entalpi itu berkaitan dengan kalor pada tekanan tetap. Jadi ini merupakan konsep yang sangat penting ya. Kalau QV itu berkaitan dengan delta E atau delta U, perubahan energi dalam, sedangkan QP itu berkaitan dengan perubahan entalpi. Nah, alat ukurnya yaitu menggunakan kalorimeter, cangkir kopi atau coffee cup. Ini prinsipnya pada tekanan tetap ya. Nah, teman-teman nanti kalau di praktikum kimia dasar itu untuk bab ini biasanya yang digunakan itu yang ini kalorimeter coffee cup ya dibandingkan dengan kalorimeter boom. Karena selain alatnya lebih sederhana juga prinsip dari tekanan tetap itu lebih mudah diterapkan ya. Atau banyak diterapkan lah dibandingkan yang pada volume tetap. Itu. Jadi rumusnya ini ya, kita tahu bahwa QP-nya adalah tidak lain adalah C delta T. Oke, untuk soal-soal nanti akan ada sesi khusus yaitu tutorial ya, jadi nggak akan saya bahas di sini. Jadi ketika ada tutorial silakan teman-teman tanyakan ya soal-soal itu ya. Nah, sekarang kita masih berbicara mengenai perubahan entalpi ya. Nah, kita akan mengenal yang disebut dengan perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar itu yang bagaimana? Tuh, keadaan standar dalam termokimia yaitu tekanannya 1 atmosfer, temperaturnya 25 derajat Celcius, kemudian jumlah zatnya 1 mol. Artinya apa? Kalau misalkan di situ reaksi pembentukan, berarti pembentukan 1 mol. Kalau di situ reaksi penguraian, berarti penguraian 1 mol senyawa. Tuh, jadi jumlah zatnya harus 1 mol. Itu untuk keadaan standar. Tapi enggak selalu 1 mol ya. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah zatnya itu sama dengan mol dalam persamaan kimia. Menggunakan acuan koefisien reaksi bilangan bulat paling sederhana. Paling kecil lah ya, dikatakan seperti itu. Nah, ini digunakan untuk yang reaksi-reaksi sefasa biasanya. Untuk yang kriteria ini nih. Ini biasanya digunakan pada reaksi-reaksi sefasa. Tapi ini dibilang kasus yang jarang juga mungkin ya. Karena kita akan lebih ini nih, lebih bermain ke ini nih, lebih sering ke ini, 3 kriteria ini. Jadi jumlah zatnya 1 mol. Karena kita mungkin nanti akan membahasnya reaksi pembentukan, reaksi penguraian, kemudian reaksi pembakaran, gitu-gitulah ya. Seperti itu. Artinya kita akan lebih sering dengan reaksi-reaksi yang monofasa lah ya, yang fasanya sama gitu, satu fasa. Nah, notasinya jadi kayak gini ya, delta H. Nah, ada keterangan ininya nih, ada notasi apa? Notasi lingkaran atasnya nih. Kayak semacam derajat tuh ya. Jadi delta H bundaran lah gitu lah ya. Nah, ini contoh reaksi pada keadaan standar.
teman-teman bisa perhatikan ada reaksi 1 mol nitrogen, gas nitrogen dengan 3 mol gas hidrogen menghasilkan 2 mol gas amonium ya, dan melepaskan kalor sebesar 92,38 kJ pada kondisinya 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Ini persamaan reaksinya. Kalau teman-teman lihat, ini adalah pada satu fasa. Oh sorry, berarti saya tadi salah ya. Di sini menyebutkan bahwa yang 1 mol ini dia untuk reaksi-reaksi yang polifasa, artinya fasanya lebih dari 1. Sedangkan untuk yang kriteria keempat ini untuk yang monofase atau yang 1 fase ya biasanya ya. Nah, ini contoh untuk kriteria keempat berarti. Nah, kalau teman-teman lihat di sini komposisi mol yang paling sederhana itu adalah 1 gitu ya. Sehingga reaksi ini dia juga berlangsung pada 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Nah, jadi dia bisa dikatakan bahwa kalor yang dilepas itu sudah merupakan delta H-nya, sudah merupakan entalpi standarnya. Entalpi standarnya berarti ya. Seperti itu. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.